Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, dalam kunjungannya ke Morowali, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan bahwa Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tidak memiliki petugas bea cukai maupun imigrasi. Menhan juga menegaskan bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara. Pernyataan tegas dari Menhan yang menyinggung isu kedaulatan negara. Hal ini pun memantik tanya, apakah bandara khusus IMIP wajib ada petugas aparat negara? Kami akan menghadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Pemirsa, saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan menemani malam hari Anda. Langsung saja pemirsa, kita mulai apa kabar Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah rumah milik warga di Blora, Jawa Tengah ludes terbakar di lahap si jago merah. Selain menghanguskan seisi rumah, satu sepeda motor ikut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah rumah di Dusun Karangpace, Desa Klodupuwur, Blora, Jawa Tengah habis dilalap si jago merah pada pagi tadi. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi pemiliknya. Akibat peristiwa tersebut, seluruh isi rumah habis terbakar. Sebuah sepeda motor juga hangus dilalap si jago merah. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan oleh arus pendek listrik. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Seorang pemuda ditangkap petugas sipir setelah kedapatan berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas narkotika Jakarta. Pelaku menyembunyikan sabu di bagian duburnya dan mengaku dijanjikan upah 1 juta rupiah. Pemuda berinisial F ini ditangkap petugas sipir usai terbukti hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas narkotika Jakarta. Kecurigaan petugas bermula saat pelaku tak mampu menyebutkan nama lengkap narapidana yang akan dikunjunginya. Petugas pun melakukan pemeriksaan fisik. Hasilnya petugas menemukan sabu seberat 5 gram yang disembunyikan pelaku di bagian duburnya. Kepada petugas, pelaku mengaku diberi upah sebesar 1 juta rupiah. Sementara guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kasus penyelundupan sabu tersebut diserahkan ke Satreskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah nyaris ditabrak pencuri mobil saat mencoba menghentikan kendaraan tanpa plat nomor dalam operasi Zebra Krakatau di akses masuk Jalan Lintas Padang Ratu Gunung Sugih. Peristiwa tersebut terjadi saat polisi sedang menggelar operasi Zebra. Sebuah kendaraan tanpa plat nomor melintas dari arah Lampung Utara dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak petugas yang sedang melakukan razia. Kasat Lantas Polres Lampung Tengah AKP Glenn Felix mengatakan, usai kejadian itu petugas berkoordinasi dengan Polsek Bumi Ratu Nuban untuk dilakukan blokade di Jalan Lintas Sumatera karena kendaraan terlihat melaju ke wilayah tersebut. Saat dilakukan penyekatan di Jalan Lintas Sumatera wilayah Kecamatan Bumi Ratu Nuban, terduga pelaku mencoba menghindar ke area perkampungan dan dalam kondisi terdesak keduanya meninggalkan kendaraan dan melarikan diri ke arah perkebunan warga. Saat ini, mobil yang ditinggalkan oleh pelaku sudah diserahkan kepada pemiliknya. KPK akhirnya membebaskan mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dari rumah tahanan setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ira Puspadewi beserta 2 mantan direksi ASDP lainnya keluar dari rumah tahanan KPK sore tadi. Ketiga mantan Dirut ASDP ini langsung disambut oleh pihak keluarga. Suasana haru pun terlihat pada momen pembebasan mantan bos perusahaan perkapalan itu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi ASDP.
Rehabilitasi dari Presiden Prabowo diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di Istana Negara. Rehabilitasi diawali dari aspirasi masyarakat kepada DPR. DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian hukum terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi. Hasil kajian hukum tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah. Kedua, kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Yang ketiga, kami aturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad. Yang keempat, kami juga mengaturkan terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kami juga mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, kemudian juga kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Sekretaris Kabinet, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukum pimpinan Bapak Susilo Aribowo dan para petugas KPK yang melaksanakan tugas dengan baik selama hampir 10 bulan kami ditahan ini. Kemudian kami juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sangat membantu dalam menyampaikan perkembangan perkara ini kepada masyarakat. Dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih atas peran teman-teman media. Kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Pemirsa, sejumlah warga yang hendak membantu proses evakuasi korban longsor di Kelurahan Aek, Parombunan, Kecamatan Sibolga, Selatan Sumatera Utara, terseret material lumpur usai terjadinya longsor susulan di lokasi yang sama. Hujan deras yang mengguyur kota Sibolga sejak sore kemarin mengakibatkan longsor yang berdampak pada 2 unit rumah di lokasi kejadian. Tragisnya, seorang ibu dan juga anaknya yang masih balita dikabarkan tertimbun longsoran usai material lumpur dan bebatuan menghantam rumah mereka. Petugas terkait dari pemerintah kota Sibolga dan warga sekitar beserta petugas terkait dari pemerintah kota Sibolga segera mengevakuasi jenazah korban. Namun naas saat melakukan proses evakuasi terjadi longsor susulan dari atas bukit. Diperkirakan belasan orang yang membantu proses evakuasi korban longsor terseret material lumpur dan bebatuan di Kelurahan Aek, Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Korban banjir dan longsor yang menerjang Aceh Tengah, Aceh hingga hari ketiga kini bertambah menjadi 15 orang. Petugas gabungan terus melakukan evakuasi terhadap jenazah korban banjir dan tanah longsor yang terjadi di kawasan Payatumpi. Dengan penemuan jenazah tersebut, maka petugas telah mencatat ada 15 orang warga yang meninggal dunia. Sulitnya penanganan banjir dan tanah longsor yang terjadi di 14 kecamatan di Aceh Tengah disebabkan oleh medan yang berat karena banyaknya titik longsor dan jalur transportasi yang terputus. Selain banyak akses jalan yang putus, terganggunya jaringan komunikasi dan padamnya arus listrik selama 3 hari terakhir juga menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Dikepung banjir kiriman setinggi 1 meter, pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan jamin logistik makanan dan air bersih langsung diterima warga secara merata yang berdampak bencana tersebut. Sebanyak 9 kecamatan di Aceh Barat dikepung banjir. Banjir yang merendam ribuan rumah warga tersebut terjadi disebabkan oleh banjir kiriman dan intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir.
Untuk memastikan warganya dalam kondisi aman, Wakil Bupati Aceh Barat langsung turun ke sejumlah titik yang terendam banjir untuk memastikan logistik langsung diterima oleh warga yang menjadi korban banjir. Meski mobil yang ditumpangi oleh Wakil Bupati dan Kadis Perhubungan nyaris hanyut di bawah arus banjir. Boleh double kabin boleh enggak kalau mau. Double kabin boleh enggak? Boleh besar. Dan untuk memperbarui informasi terkait banjir yang terjadi di Aceh, kami telah terhubung bersama dengan Bapak Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah. Selamat malam, Pak Haili Yoga. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bapak, Selamat malam, Mbak Wendy dan baik, Pak, kami ingin tahu kondisi terbaru di sana, Pak, dan juga bagaimana lokasi titik pengungsian yang ada di sana. Ada berapa titik, Pak, lokasi pengungsian warga? baik, terima kasih. Kami dari Kabupaten Aceh Tengah hari ini memang terdampak ada 14 kecamatan. Dan hari ini yang terdampak adalah 9 kecamatan. Ini yang hari ini semuanya putus hubungan kita, sehingga masyarakat hari ini belum dapat sentuhan. Kebetulan daerah Aceh Tengah hari ini kan berkeberadaan di puncak, di wilayah tengah, yang tidak dapat akses jalan darat semuanya terputus dari 4 kabupaten. Sehingga bantuan kepada masyarakat hari ini sangat miris. Kami pemerintah daerah hanya bisa membantu ala kadarnya, karena hari ini kita lihat pasokan BBM, alat berat, dan jaring listrik, kemudian jalan semuanya terputus. Hari ini semuanya tidak bisa lagi terkoneksi dengan kabupaten kota bahkan provinsi. Ini kebetulan kami hari ini berada di satu tempat, ini yang dibantu oleh Telkomsel untuk membantu berkomunikasi dengan TV One. Yang lainnya semuanya putus. Dan kami berharap kepada Pak Presiden dan Bapak Menteri untuk memberlakukan khusus daerah kita, karena hampir 27 titik itu rumahnya hampir 80% itu hancur. Hancur diterpa oleh banjir bandang. Pak Bupati, berdasarkan data yang Anda miliki, ini berapa jumlah warga yang terpaksa mengungsi dan adakah korban, Pak Bupati? Yang mengungsi hari ini berjumlah 6.104 kakak, lebih kurang hampir 15.000 jiwa. Yang telah meninggal hari ini 16 jiwa tertimbun longsor, dan bahkan ada yang belum ditemukan di daerah kita, yaitu Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian akses semua ke tempat ini semuanya terputus. Hampir semua jembatan ke 9 kecamatan ini semuanya terputus, tidak bisa dihubungi. Bahkan tadi yang miris sekali adalah masyarakat yang membutuhkan seperti beras, ini terpaksa jalan sampai 10 kilo, 20 kilo, baru dia mendapatkan beras yang kami antar. Karena tidak bisa lagi ditempuh dengan roda 2 dan roda 4 hari ini. Oke, kalau kondisinya saat ini, Pak, seperti apa, Pak, di sana, di lokasi-lokasi yang juga sudah terputus begitu aksesnya? Apakah kondisinya ini semakin bertambah aliran banjir, atau justru saat ini kondisinya sudah lebih membaik begitu, Pak? Kalau banjir hari ini sudah lebih baik, tapi imbas dari banjir itu sekarang kan masyarakat yang tinggal di pengungsian kan mengalami trauma, kemudian penyakit karena mereka berkumpul di suatu tempat. Dan kami menanganinya ada sekitar 21 desa, ini melalui danau Laut Tawar, karena tidak bisa lagi diakses melalui jalan darat. Sekitar hampir 41 titik longsor. Dan semua rumah penduduk itu ada yang 80% semuanya tertimbun longsor. Kemudian ada yang 40%, semuanya rata-rata tertimbun longsor. Sehingga masyarakat hari ini sangat membutuhkan bantuan kita melalui danau. Tapi armada kita botnya terbatas sekali. Alat berat terbatas. Kemudian informasi listrik terputus. Sudah hampir 6 hari listrik terputus. Jaringan internet juga terputus. Jadi semuanya terputus, bahkan jalan darat juga tidak bisa lagi masuk ke wilayah tengah. Itulah kondisi hari ini, sehingga kami hari ini cukup membutuhkan bantuan ini kalau memang harus melalui udara. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa kementerian. Ini melalui TV One, ini tolong disampaikan nanti kepada Bapak Presiden, ke BNPB, ini harus penanganan khusus wilayah tengah, karena mungkin kalau di Aceh yang paling terdampak berat bencananya adalah di Kabupaten Aceh Tengah. Baik.
Baik, terima kasih Pak Haili Yoga selaku Bupati Aceh Tengah waktunya bersama kami. Kami terus doakan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini dapat berhasil ataupun juga mendapatkan titik cerah. Terima kasih sekali lagi Pak waktunya bersama kami. Selamat malam. Pemirsa, bencana tanah longsor memporak-porandakan Desa Sigiring-Giring, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Warga desa pun berbondong-bondong mengungsi ke posko yang lebih aman. Desa Sigiring-Giring yang terletak di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi salah satu desa yang terdampak. Desa tersebut porak-poranda akibat bencana longsor yang terjadi pada hari Selasa 25 November 2025. Akses menuju desa tersebut pun terputus karena longsor. Warga yang sudah tidak lagi memiliki tempat tinggal memilih untuk mengungsi. Hanya berbekal seadanya warga desa Sigiring-Giring mengungsi ke posko pengungsian di Gedung Olahraga Pandan. Para pengungsi sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah seperti pakaian, selimut, obat-obatan, bahan pangan, air bersih, dan logistik lainnya untuk dapat bertahan hidup selama di pengungsian. Banjir bandang makin deras di Kota Padang, Sumatera Barat. Luapan air sudah mencapai jalan raya dengan debit sangat deras. Warga dan bayi dievakuasi memakai tali tambang dan perahu karet. Luapan banjir bandang makin parah akibat turun hujan yang tak kunjung berhenti di Kota Padang. Luapan air Batang Kuranji sudah mencapai jalan raya di kawasan Pasar Baru, Kelurahan Cupak Tangah, Kota Padang. Debit air sangat deras, sehingga warga terpaksa dievakuasi dengan tali tambang dan perahu karet. Akibatnya banyak ruas jalan yang ditutup. Sebagian warga yang terisolasi dan sulit untuk mengirim bantuan karena jalan dipenuhi air. 2 bayi berhasil dievakuasi, sementara masih banyak warga yang terisolasi dan terperangkap banjir. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Sesaat lagi kami akan kembali. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025 di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden meminta para guru di seluruh Indonesia untuk memasukkan mata pelajaran tentang pendidikan lingkungan dalam silabus untuk menyadarkan siswa pentingnya menjaga alam dan mengantisipasi ancaman perubahan iklim. Saat menyampaikan sambutan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perubahan iklim, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan merupakan tantangan besar yang tengah dihadapi dunia. Presiden menekankan bahwa kesadaran pentingnya menjaga lingkungan harus ditumbuhkan dalam mata pelajaran. Hal itu agar siswa dapat benar-benar menjaga kelestarian hutan, mencegah pembabatan hutan, kerusakan hutan, hingga sungai agar dapat menyalurkan air. Oleh karena itu, Presiden meminta para guru di seluruh Indonesia untuk memasukkan mata pelajaran tentang pendidikan lingkungan dalam silabus untuk menyadarkan siswa pentingnya menjaga alam dan mengantisipasi ancaman perubahan iklim. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Presiden mengatakan pemerintah bergerak cepat menyalurkan bantuan melalui jalur darat dan udara. Dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita.
Ketentuan soal jangka waktu hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara IKN yang dinilai terlalu lama yakni mencapai 190 tahun akhirnya batal demi hukum dan harus dipatuhi. Mahkamah Konstitusi MK akhirnya membatalkan ketentuan yang lahir di era Presiden Jokowi itu. Selengkapnya dalam ulas UTAS, putusan MK utak-atik tanah IKN. Sejumlah undang-undang yang lahir di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo kandas di ruang sidang Mahkamah Konstitusi MK. Ya, MK telah menganulir beberapa peraturan perundangan yang belum lama diundangkan. Seperti putusan membatalkan aturan tentang ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold pada Januari 2025. Majelis Hakim Konstitusi kembali membatalkan regulasi yang diundangkan oleh Jokowi, yaitu pasal 16A Undang-Undang tentang Ibu Kota Nusantara IKN. MK pun mengabulkan permohonan untuk memangkas jangka waktu hak atas tanah di IKN yang awalnya bisa mencapai 190 tahun. Kini dibabat menjadi maksimal 35 tahun untuk hak guna usaha dan 30 tahun untuk hak guna bangunan serta hak pakai dengan sejumlah syarat. Amar putusan mengadili satu mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dalam bentuk hak guna usaha diberikan hak paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Permohonan uji materi aturan soal jangka waktu penggunaan tanah IKN itu diajukan 2 orang warga sipil setempat atau warga Dayak. Putusan MK itu otomatis membatalkan ketentuan soal hak atas tanah di IKN yang jangka waktunya dinilai terlalu lama, mencapai ratusan tahun. Nah, sekarang begitu negara memberikan hak penguasaannya itu kepada kelompok atau badan hukum privat tertentu, tentu akan terlanggar konsep-konsep kedaulatan rakyat dan hak menguasai negara itu. Bagi saya ini jelas membangun keuntungan baru ketika Mahkamah Konstitusi melakukan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat dan hak menguasai negara terhadap tanah yang tidak didominasi oleh kelompok atau badan hukum privat tertentu. Putusan MK menjadi harga mati atas kebijakan tanpa terkecuali. Tak ada kompromi lagi jika MK telah memutuskan untuk membatalkannya, meskipun sebelum diundangkan, undang-undang itu telah melalui proses panjang. Dimulai dari penyusunan rancangan undang-undang yang bisa berasal dari DPR, Presiden, atau DPD, yang kemudian dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Begitu pula dengan regulasi terkait tanah di IKN yang telah disetujui bersama dan disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Jokowi. Kalau saya tidak membatasi apakah itu undang-undang atau peraturan yang diputus di era Pak Jokowi atau tidak. Secara politik saya melihat, sebagai politisi saya melihat memang MK ini cenderung ada perkembangan di mana masuk ke open legal policy, mengadili open legal policy, tertuang dalam undang-undang yang harusnya memang domain dari pembuat undang-undang, pilihan-pilihan politik, pilihan-pilihan aturan yang dibuat oleh para pembuat undang-undang. Jadi bukan lagi 100% semata-mata karena pertentangan antara pasal yang diuji dengan batu uji, yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Mungkinkah
ada pihak-pihak yang akan lebih diuntungkan atas putusan MK? Dan apakah putusan tersebut benar-benar bisa disebut untuk menjaga konstitusi agar undang-undang tak melenceng dari UUD 1945? Pemerintah atau siapapun tidak melihat ruginya dong. Jangan kalkulasi apa untungnya, apa ruginya. Tetapi bagaimanapun bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan putusan itu sebagai koreksi total terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap menyimpang. Karena masyarakat, civil society maupun para mahasiswa mengajukan gugatan itu melihat bahwa ini tidak sesuai dengan konstitusi, bahwa ini sudah menyimpang dari alur demokrasi. Ini tentu saja membantu ya bagi pemerintahan yang saat ini sedang berjalan, karena setiap upaya menegakkan kepentingan dan undang-undang dasar itu pada dasarnya baik untuk pemerintahan karena mereka akan berjalan sesuai dengan undang-undang dasar, dan juga baik untuk publik karena yang dilindungi adalah hak publik, dan tentu baik juga bagi seluruh elemen lembaga negara lainnya karena mereka akan berjalan sesuai dengan koridor Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat harus dipatuhi, tak terkecuali oleh pemerintah. Lantas, apa langkah pemerintah atas putusan yang bisa berdampak pada kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah yang telah berjalan? Ya kita ikuti keputusan hukum, MK-nya memutuskan ya kita ikut. Untuk memastikan agar investasi tetap akan dilanjutkan seperti apa nanti Pak? Ya saya yakin lebih baik ada keputusan begitu, dan saya yakin tidak akan terpengaruh. Sepanjang ya nanti saya yakin pemerintah akan berpikir untuk memberikan insentif lain selain insentif GU gitu. Kan itu namanya insentif kan? Revisi undang-undang Insentif nggak perlu kan? Nggak perlu kan udah keputusan. Kalau udah diputuskan di MK kan otomatis itu. Legal ground-nya nanti ditata kembali dan itu sudah komitmen dari Bapak Presiden, Pak Prabowo minta agar itu menjadi ibu kota politik, dan saat sekarang sedang dibangun kompleks daripada parlemen dan juga judicial system, ya tentu pemerintah akan carikan jalan keluar. Putusan MK menjadi lonceng bahwa setiap penyusunan undang-undang harus selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Jangan sampai ada suara-suara rakyat yang terabaikan, yang pada akhirnya akan mengkoyak-koyak lagi aturan perundangan yang telah berjalan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyoroti kondisi Bandara Khusus IMIP yang tanpa adanya petugas dari Bea Cukai maupun imigrasi. Sesungguhnya bagaimana aturannya? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Keberadaan Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi belakangan membuat publik bertanya-tanya. Hal ini diawali dengan adanya pernyataan dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang saat itu melakukan kunjungan ke Morowali. Menhan mengatakan bahwa bandara tersebut tidak memiliki bea cukai dan imigrasi. Bahkan Menhan menambahkan komentarnya, jangan sampai ada negara di dalam negara. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan menegaskan terkait perizinan Bandara IMIP di Morowali tersebut. Wamen mengatakan bandara tersebut legal dan terdaftar. Nah, mengenai Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Itu terdaftar. Nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Meski demikian, keberadaan Bandara IMIP masih menyimpan tanya bagaimana aturannya dan negara harus memegang kontrol maupun kendali. Ya, pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyoroti kondisi di Bandara Khusus IMIP yang tanpa adanya perangkat negara. Ini juga yang menjadi pertanyaan dari publik. Apakah memang aturannya seperti itu ataukah memang diwajibkan adanya petugas dari Bea Cukai maupun dari imigrasi? Kami akan membahasnya, pemirsa, bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah tergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Marsma TNI Purnawirawan R. Agung Sasongko Jati yang merupakan pakar strategi keamanan udara. Selamat malam, Mas Agung. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami juga akan menyapa pemirsa yang saat ini sudah tergabung bersama kami melalui sambungan telekomunikasi. Sudah ada Pak Alvin Lee yang merupakan pengamat penerbangan. Selamat malam, Pak Alvin. Selamat malam, Mbak Indi. Ya. Dan kami juga akan menyapa sudah ada Pak Mori Hanafi yang merupakan anggota Komisi 5 DPR RI. Selamat malam, Pak Mori. Selamat malam. Ya, ini Mas Mori, kami juga ingin langsung menanyakan kepada Anda menanggapi adanya temuan yang kemudian diberikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang menyatakan bahwa dari Bandara Khusus IMIP ini ternyata tidak adanya petugas dari Bea Cukai maupun imigrasi. Dari DPR sendiri melihatnya, aturannya sesungguhnya seperti apa? Baik, jadi di Morowali itu kan memang ada dua bandara. Bandara yang pertama itu memang bandara yang pernah diresmikan oleh Pak Jokowi. Itu memang bandara milik pemerintah, dibangun dari APBN ditambah APBD. Itu dikuasai pengelolanya tuh Kementerian Perhubungan. Dan kemudian status bandaranya umum, ya, fasilitas runway-nya sekitar 1.400-an, kira-kira kalau nggak salah. Dan itu memang bandara yang dikuasai oleh pemerintah. Di sisi lain memang ada bandara khusus yang dikuasai oleh PT IMP, ini private airport. Ini kerjasama Indonesia dengan Tiongkok. Jadi memang fungsi bandara khusus itu dikhususkan untuk logistik internal industri, mengangkut pekerja dan menerima barang dan lain sebagainya. Dari sisi aturan, sesungguhnya bandara khusus ini bukan hal yang baru gitu, karena memang di beberapa tempat itu juga sudah ada. Misalnya di Freeport, di PT Vale, di Adoro, di Pupuk Kaltim, di beberapa perkebunan sawit di Kalimantan, di Bandara Kediri juga yang tadinya dipakai untuk PT Gudang Garam gitu. Artinya kalau dari sisi aturan, bandara khusus ini diperbolehkan ya, tentunya dengan perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, sekarang kalau dari sisi regulasinya, saya pikir bandara khusus yang ada di Kabupaten Morowali ini kelihatannya tidak masalah, kan? Yang menjadi kontroversi, ya, ini kan memang karena ada pernyataan dari Pak Menhan yang menyatakan ada negara dalam negara. Kalau saya lihat dari konteks yang disampaikan oleh Pak Menhan, sesungguhnya itu tidak khusus dinyatakan terkait dengan bandara. Kalau saya lihat dari situ ya. Jadi misalnya dikatakan tidak ada imigrasi atau tidak ada custom. Kalau bandara khusus ini memang ini bandara domestik. Ya, dia tidak diperkenankan untuk penerbangan internasional. Jadi sekali lagi kami melihat kalau ini memang untuk domestik, bandara-bandara khusus ini dari sisi regulasi tidak menjadi persoalan. Ini mungkin sementara. Iya.
Tapi yang kami ingin tegaskan kembali Mas Mori, yang kita ketahui bahwa dari Menhan sendiri juga baru saja pulang dari tugas kenegaraannya dari Jepang. Yang kita ketahui bersama bahwa beliau sempat mendarat di bandara tersebut dari luar negeri. Ini artinya memang terbuka untuk penerbangan internasional juga di bandara tersebut. Sementara ini bandara itu hanya melayani memang kebutuhan daripada PT yang ada, ya. Dia tidak melayani untuk umum. Jadi bandara IMIP ini hanya melayani charter flight, ya. Saya lihat ada Lion, ada Airjet yang masuk dan Transnusa dan sebagainya. Jadi memang dia memang bandaranya khusus, ya. Perangkat-perangkatnya juga bukan orang dari Angkasa Pura atau dari Kementerian Perhubungan, tapi orang-orang yang sebelumnya sudah dilatih, itu sudah terlatih tuh, dan mereka punya license, ya. Untuk misalnya security efficientnya, mereka yang ada di situ tuh sesungguhnya orang-orang yang memang sudah dilatih, jadi nggak sembarangan gitu. Jadi kalau saya lihat konteks apa yang disampaikan oleh Pak Menhan, sesungguhnya itu tidak melulu persoalan di bandara. Jadi bilang negara ada dalam negara gitu, karena memang nggak mudah regulasi bandara itu susah, ya. Dia ada regulasi-regulasi, ada flight plan. Ada aviasi di situ, ada Airnav juga yang selalu mengawasi ruang udara kita gitu. Yeah. Jadi saya agak udah beberapa hari ini coba saya cek, ya, kita tidak menemukan adanya kejanggalan dari bandara khusus yang ada di Morowali ini. Sekali lagi kami menekankan bahwa ini bukan bandara internasional, tapi ini hanya untuk penerbangan domestik. Baik. Kepentingan domestik. Ya. Pak Alvin, kami juga ingin menanyakan kepada Anda dengan adanya bandara khusus IMIP. Apakah dari bandara khusus ini tidak diwajibkan untuk adanya petugas dari baik itu Bea Cukai maupun dari imigrasi, Pak Alvin? Baik, bandara umum maupun bandara khusus yang melayani penerbangan langsung ke luar negeri atau dari luar negeri itu wajib untuk memberikan pelayanan imigrasi, bea cukai dan karantina. Dan itu ada dalam peraturan Menteri Perhubungan, berbagai peraturan Menteri Perhubungan dan keputusan Menteri Perhubungan tentang perubahan status pelayanan dari bandara domestik ke bandara internasional. Itu ada selalu dicantumkan. Saya mengutip pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 39 tahun 2019, yaitu pengusulan perubahan bandara domestik menjadi bandara internasional harus disertai dengan satu persetujuan dari Menteri yang membidangi pertahanan dan keamanan. Dua, surat rekomendasi dari Menteri yang membidangi urusan kepabeanan, yaitu Bea Cukai, Menteri Keuangan, Keimigrasian, Menteri Hukum, dan kekarantinaan. Ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian dalam rangka penempatan unit kerja dan personel. Jadi kalau tidak ada persetujuan dan rekomendasi dari menteri-menteri ini, tidak keluar itu izin. Jadi pasti kalau itu statusnya internasional, pasti sudah ada persetujuan dan rekomendasi serta sudah ada pengaturan untuk penempatan unit kerja dan personel itu di bandara-bandara internasional. Demikian, Mbak. Baik, Mas Agung sendiri Anda melihatnya pernyataan dari Menteri Pertahanan ini tidak boleh ada negara di dalam negara, tidak boleh ada republik di dalam republik. Pengertiannya seperti apa menurut Anda? Mungkin Bapak Menteri melihat kondisi pada saat itu, bandara ini bandara yang cukup besar, cukup baik. Namun sebetulnya tidak ada yang salah juga dari pendapat Menteri karena memang mungkin beliau dapat informasi bahwa bandara ini adalah bandara internasional. Karena memang pada peraturan pada bulan Agustus tahun ini itu keluar namanya peraturan Menteri ataupun keputusan Menteri Perhubungan nomor 38 yang menyebutkan bahwa ada 4 bandara khusus kecil yang mendapat status internasional. Namun mungkin belum ada informasi pada beliau bahwa pada bulan Oktober tanggal 13 keluar peraturan menteri atau keputusan menteri yang baru yang menyatakan bahwa 2 dari 4 bandara khusus itu telah dinyatakan tidak mendapatkan status internasional
Hanya tinggal 2, yaitu dari bandara di milik Riau Andalan Pulp Paper di Pelalawan Riau, serta bandara di Tanah Bumbu di mana Kalimantan Selatan. Jadi untuk 2 bandara yang berada di Industrial Park, yaitu Morowali Indas Park yang dikenal dengan IMIP, serta Weda Bay Industrial Park, yaitu IWIP di Halmahera Selatan, itu dalam waktu 2 bulan telah dihapus dengan keputusan Menteri 55 bahwa mereka tidak dinyatakan bisa berstatus internasional. Berstatus internasional. Meskipun sebetulnya berstatus internasional pun juga bersyarat. Bersyarat itu artinya itu hanya untuk kedatangan pesawat yang tidak terjadwal, kemudian charter, kemudian untuk evakuasi medis, kemudian untuk penanggulangan bencana yang memerlukan ini. Dan tentu saja kelihatannya 2 bandara ini, yaitu di Weda Bay, di Halmahera dan di Morowali ini tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan seperti standar sebuah internasional. Mungkin fasilitas imigrasi, custom, bea cukai dan karantina tidak memadai, ditambah juga mungkin standar bandaranya sendiri, yaitu mungkin pavement index-nya, yaitu kekerasan daripada landasan ataupun juga fasilitas pendukung seperti pertolongan kecelakaan dan pemadam kebakaran tidak memadai, dan juga yang penting utama adalah navigasi. Baik. Sistem navigasi modern seperti instrumen landing system belum memadai. Akhirnya kita juga tidak bisa menyalahkan Kementerian Perhubungan karena mereka pada bulan Oktober sudah mencabut 2 itu, artinya sudah mencabut. Kalau tidak ada fasilitas bea cukai dan imigrasi, ya wajar. Ya. Untuk apa? Bukan. Tapi terkait dengan pernyataan bahwa beliau dari luar negeri datang, sebentar dulu. Mungkin pesawat yang digunakan oleh Bapak Menteri itulah pesawat negara. Statusnya charter atau pesawat pemerintah kita, negara mendarat, tentu pesawat negara mendarat di bandara dimanapun di Indonesia nggak ada masalah. Baik. Tidak perlu izin khusus tentang itu. Sebelum bulan Oktober itu, status dari bandara khusus ini bisa terbuka untuk internasional sebelum di stop akhirnya. Ceritanya saya buat singkat saja ya. Pada tahun 2024 ada peraturan menteri atau keputusan menteri 31/2024 menyatakan bahwa semua bandara internasional diringkas menjadi 17. Wah, itu ribut itu. Karena banyak bandara besar-besar bagus-bagus dibuat standar internasional ternyata tidak dipakai. Akibatnya para pelaku industri di daerah tahu nih bahwa bandar internasional adalah buka untuk pariwisata dan penanaman modal asing. Akhirnya pemerintah sekarang menindaklanjuti pada bulan April 2025 ada 3 bandara. Keputusan Menteri nomor 26 mengeluarkan 3 bandara, yaitu kalau nggak salah di Palembang, Bangka Belitung, sama di Pekanbaru. Itu dinyatakan internasional. Kemudian ditambah lagi pada bulan Mei tahun ini juga, yaitu di Kalimantan, Banjarmasin dan Pontianak nih dinyatakan internasional lagi. Jadi 22. Baik. Tapi mungkin ada pertimbangan di pemerintah kita ini pada bulan Agustus keluar lagi peraturan Menteri nomor 37 atau keputusan Menteri nomor 37 menyatakan 36 bandara dibuka. Termasuk Bandara Komodo, bandara di Banyuwangi, bandara di Doho Kediri, termasuk bandara yang sudah ada. Tapi Bandung Hussein tidak, kemudian beberapa tidak, tapi sebagian besar itu dibuka kembali dan itu menimbulkan suatu efek yang baik ya. Yang jeleknya belum kelihatan kan. Nah, pada keputusan pada hari yang sama tanggal 8 Agustus keluar keputusan Menteri nomor 38 menyatakan 4 bandara. Satu adalah bandara bandara milik Riau Andalan Pulp Paper di Riau, di Pelawan, itu jaraknya cuma 50 kilo dari bandar udara di Pekanbaru ya, Sultan Haji Kasim, dijadikan internasional karena itu pusat industri dan butuh hubungan khusus. Kemudian yang kedua adalah bandara di Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan yang karena pemerintah daerah meminta itu supaya dibuka, dinyatakan dibuka internasional, tapi bersyarat ya. Kemudian ditambah dengan 2 industrial park, Morowali dan Weda Bay. Itu dinyatakan bahwa mereka bisa. Tapi ingat, internasional bersyarat. Bersyarat itu artinya tidak boleh reguler, tidak boleh penerbangan umum, hanya charter, kemudian non-corporate, ada kegiatan yang tidak untuk niaga, serta untuk medical evacuation, bencana dan lain sebagainya. Baik, Pak Alvin,
kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi dengan adanya tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Agung, apakah dengan status bandara khusus ataupun bandara yang dikelola oleh privat ini artinya aturan-aturannya berbeda? Tidak, aturannya sama. Jadi mau itu bandara khusus maupun bandara umum, itu persyaratannya sama, tapi penggunaannya yang terbatas. Kalau bandara umum itu ya lebih luas. Nah, status dari bandara IMIP Morowali ini walaupun sudah ditetapkan dengan KM 38 ya, tanggal 8 Agustus itu sebagai bandara internasional, itu baru ditetapkan. Tapi itu masih dalam proses untuk mengajukan izinnya, karena ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi tadi, yaitu tadi seperti dari persetujuan dari menteri, kemudian rekomendasi dari menteri, kemudian juga berbagai peralatan untuk memastikan standar keselamatan, standar keamanan, semuanya memenuhi syarat. Untuk itu diberi waktu hingga 6 bulan, yaitu sampai Februari 2026. Nah, yang menarik adalah bulan Agustus, 8 Agustus itu ditetapkan sebagai bandara internasional, tapi bulan September pemilik dan pengelola bandara IMIP itu justru menyatakan keberatan. Mereka tidak mau dijadikan internasional, jadi praktis mereka tidak mengurus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Ini sangat menarik karena seharusnya status internasional itu diberikan atas permintaan pemilik atau pengelola. Ternyata dalam hal ini setelah ditetapkan, pemilik pengelola bukannya menyatakan tidak akan melanjutkan proses, tapi menyatakan tidak berkenan. Nah, ini kan aneh. Jadi yang ditanyakan sekarang, siapa sekarang yang memberikan status itu kalau pemilik sendiri juga tidak berkenan? Apakah ini top down dari pemerintah? Kalau top down dari pemerintah kan aneh gitu. Nah, tadi tentang Menteri Pertahanan bisa mendarat langsung, tadi sudah disebut juga kalau pesawat negara itu bebas mau mendarat di mana saja, karena membawa Menteri Pertahanan ini otomatis statusnya menjadi pesawat negara. Nah, berikutnya lagi yang mungkin menjadi perhatian adalah di bandara yang domestik, statusnya domestik, tapi terlihat beberapa pesawat yang registrasi asing. Saya tidak tahu apakah yang foto-foto yang ditampilkan itu di Bandara Morowali atau tidak, tapi kalau foto-foto yang ditampilkan itu benar dari Bandara IMIP Morowali, ada pesawat registrasi asing dengan prefiks Bravo, itu berarti pesawat itu dari Cina, Hong Kong atau Taiwan, karena Bravo itu adalah kode negaranya. Ini menjadi masalah kita yang dulu kita ini membatasi pesawat asing, registrasi asing keluar masuk Indonesia ini hanya point to point. Misalnya dari Hong Kong datang ke Manado, ya sudah, keluarnya nanti dari Manado harus ke Hong Kong lagi. Tidak bisa kemudian terbang domestik. Nah, beberapa tahun terakhir ini diubah, pesawat registrasi asing bisa juga terbang di dalam negeri sejauh tidak memungut bayaran. Sehingga ada pesawat-pesawat asing, registrasi asing di bandara-bandara domestik. Nah, ini yang saya juga pertanyakan, kenapa diberi keleluasaan pesawat registrasi asing untuk terbang di Indonesia? Baik. Masalahnya juga banyak tokoh-tokoh Indonesia yang punya pesawat, perusahaannya atau dirinya punya pesawat, registrasinya asing tapi digunakannya di Indonesia. Nah, ini kan aneh. Saran saya adalah kembalikan seperti dulu saja, batasi pergerakan pesawat-pesawat registrasi asing itu hanya point to point, masuk Indonesia keluar lagi, atau kalaupun boleh terbang di Indonesia, hanya di bandara-bandara internasional, tidak bisa masuk ke bandara domestik. Demikian, Mbak. Iya.
Mas Mori, berdasarkan data yang Anda miliki sebagai anggota dari DPR ini, apakah ini memang benar adanya pesawat dengan registrasi asing yang kemudian bisa masuk dan mendarat di bandara domestik? Kami akan konfirmasi sekali lagi usai jeda, pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami. Mas Mori, langsung saja kami ingin melanjutkan perbincangan yang tadi sempat terputus oleh jeda. Berdasarkan data yang diperoleh oleh DPR sendiri, apakah memang benar ada penerbangan dengan registrasi asing yang kemudian diperbolehkan untuk mendarat di bandara domestik? Kami sampai saat ini belum mendapatkan data itu karena kami baru akan rapat dengan Kementerian Perhubungan tanggal 2 Desember. Tapi yang kami ingin tegaskan begini, bahwa ini kan kami juga sempat terpancing ya, menyatakan bahwa bandara yang di Morowali yang IMP ini kan bandara internasional. Ternyata setelah kami melakukan pengecekan ya, itu intinya bandara domestik. Sekali lagi kalau ini bandara domestik, saya pikir ini tidak perlu menjadi kontroversi ya. Jadi mungkin sekali lagi yang dimaksud oleh Pak Safri negara dalam negara, kalau saya melihat ya dalam arti yang jauh lebih luas. Karena misalnya beberapa tahun lalu Gubernur Sultra itu dia ngadu ke DPR bahwa kami ini nggak bisa masuk area tambang, kami kok sebagai pemegang wilayah nggak bisa punya akses sama sekali dan sebagainya. Itu mungkin masuknya ke sana. Kalau dari sisi bandara ini adalah sudah kita yakini bahwa ini bukan bandara internasional, kalau menurut saya maka ya selesailah, kita nggak perlu pembahasan yang terlalu panjang lagi gitu, karena memang tidak perlu ada imigrasi, tidak perlu ada custom di situ. Memang kalau kecuali ya kami sempat terpancing, wah ini kalau memang benar-benar internasional maka ini melanggar kedaulatan negara. Bayangkan kalau misalnya itu dinyatakan bandara internasional, kemudian tidak ada imigrasi, kemudian tidak ada biaya cukai, wah itu gila, itu benar-benar gila. Nah, tapi kenyataannya ternyata tidak demikian. Gitu. Jadi kan kita sama-sama tahu bahwa penerbangan itu ternyata memang dari domestik. Flight plan-nya itu kita sudah cek rata-rata dari Jakarta, kemudian juga dari Surabaya atau dari Denpasar. Gitu. Nah terkait dengan penerbangan yang tadi disampaikan oleh Abang Effendi, kami terus terang belum punya data terkait dengan itu. Mungkin nanti dalam pertemuan atau rapat dengar pendapat dengan Menteri. Baik, Mas Agung, pernyataan dari Menhan Syafri juga sangat jelas dengan adanya Bandara IMIP tanpa adanya pengawasan ataupun aparat, yaitu petugas dari Bea Cukai maupun dari imigrasi. Ini merupakan anomali kedaulatan. Pengertian dari anomali menurut Anda, apakah sepakat dengan pernyataan Menhan tersebut? Saya tidak bisa menilai beliau ya, karena beliau masih punya maksud tersendiri. Namun yang jelas, kalau kita bicara soal penerbangan, kita tidak bisa menganalisa dengan akal sehat berdasarkan ilmu lain. Akal sehat kita adalah akal sehat berdasarkan ilmu penerbangan atau regulasi penerbangan. Jadi di dalam pengaturan ke bandara, jadi pengaturan bandara udara internasional dengan persyaratan bandara seperti panjang landasan sesuai, kekuatan landasan sesuai, kemudian runway and safety area sesuai, kemudian perlengkapan kebakaran, padang kebakaran dan keselamatan sesuai, itu adalah persyaratan keselamatan. Masuk ke naik kedaulatan, ada mulailah dengan custom, imigrasi dan dan karantina. Kedaulatan kita dalam mengatur status orang. Tapi lebih dalam lagi mengenai kedaulatan yang dimaksud tentu itu mengacu pada peraturan lain yang dalam Undang-Undang Penerbangan sudah dicakup dengan namanya pembuatan flight approval, dan juga ada juga disebutkan mengenai diplomatic clearance, dan yang paling penting ada namanya security clearance yang disebutkan di dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 nggak salah ya, yang mengacu turunan dari pasal 9 Undang-Undang Penerbangan tahun 2001 yang menyebutkan bahwa mengenai pengamanan wilayah udara. Nah, pengamanan itu mengenai pertahanan dan kedaulatan. Nah, disebutkan juga bahwa setiap pesawat yang mau terbang ke Indonesia
itu harus membuat flight clearance. Di dalam flight itu tercantum mengenai pesawatnya, mengenai siapa pilotnya, siapa penumpangnya, tujuannya apa, lengkap sekali. Kalau yang reguler itu jelas, reguler itu seperti penerbangan yang reguler ya yang kita terbang. Tapi yang sekarang kita fokuskan penerbangan unscheduled. Baik yang niaga, non niaga, medical atau apa namanya kedarurat emergency, semuanya itu adalah penerbangan unscheduled yang tidak direncanakan, tidak dijadwalkan. Nah, penerbangan unscheduled itu keharusan memiliki security clearance, yang mana bagi pesawat negara asing, pesawat sipil asing, kemudian yang terjadwal, tidak terjadwal, dan juga bagi pesawat sipil Indonesia yang tidak terjadwal itu diharuskan mengurus security clearance ke Kementerian Pertahanan. Tentu saja mereka harus punya flight approval dulu dari Kementerian Perhubungan, baru dapat Kementerian Pertahanan. Dan khusus untuk yang pesawat domestik atau pesawat dalam negeri yang terbang baik menggunakan registrasi luar yang sedang dapat izin untuk terbang di Indonesia dioperasikan oleh yang memiliki OC Indonesia, Operating Certificate Indonesia, menggunakan pesawat registrasi luar disewa ataupun registrasi PEPA kilo kita, itu harus mengurus security clearance. Nah, security clearance ini apa? Adalah untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan penerbangannya, apakah mengenai krunya, mengenai tujuannya, semua terawasi yang baik mulai dari dia take off sampai landing, dan selama penerbangan tidak ada satupun penerbangan di Indonesia yang tidak ditangkap oleh radar sipil dan radar militer yang sepenuhnya nanti akan disaring oleh Kohanudnas, Komando Pertahanan Nasional, yang akan menentukan pesawat ini. Mereka tahu ini pesawat negara asing lewat, ini pesawat terjadwal, pesawat asing tidak terjadwal, pesawat Indonesia sendiri tidak terjadwal, yang terjadwal semua tersaring, sehingga praktis sebetulnya penerbangan dari bandara di Morowali, WDB, Pelalawan, tidak ada satupun yang tidak dari segi perizinan flight approval, flight plan, dari security clearance, pasti sudah berjalan. Kalau tidak, itu sudah masalah. Baik di darat dia akan bermasalah, di udara lebih bermasalah lagi, karena kita akan sergap dia, kita nyatakan black flight. Jadi sekali lagi, mengenai kedaulatan itu sudah, sekarang kita punya undang-undang baru, namanya undang-undang mengenai pengelolaan ruang udara. Undang-undang pengelolaan ruang udara ini mencakup semuanya, yang mana tidak tertampung dalam undang-undang penerbangan, khususnya mengenai kedaulatan sudah dibuat secara komprehensif dan menyatakan bahwa ruang udara itu adalah ruang ekonomi dan ruang kedaulatan. Baik. Jadi undang-undang pengelolaan ruang udara menyebutkan bahwa flight approval adalah pintu untuk menjaga kedaulatan kita di bidang di bidang peraturan dan keselamatan. Security clearance adalah kedaulatan kita di bidang pengamanan ruang udara. Jadi saya bisa tegaskan bahwa undang-undang penerbangan ditambah dengan undang-undang pengelolaan ruang udara serta didukung dengan PP 4 mengenai pengelolaan udara nasional betul-betul menjadikan bahwa kita sekarang pintu ekonomi kedirgantaran kita terbuka lebar, tetapi pagar kedaulatan tetap terjaga dengan baik. Pagar kedaulatan itu yang tetap terjaga dengan baik. Baik Pak Alvin, dengan adanya kondisi di Bandara Morowali ini, kita ketahui bersama bahwa letaknya ini dekat dengan kawasan industrial, yang artinya bandara ini tujuannya adalah untuk logistik maupun juga untuk mobilisasi dari penumpang ataupun pekerja asing. Apakah dengan demikian diperlukan pula petugas baik itu dari Bea Cukai maupun imigrasi, Pak Alvin? Baik, Mbak. Jadi kalau status bandaranya itu adalah bandara domestik, itu tidak diperlukan adanya petugas Bea Cukai, petugas imigrasi dan karantina di bandara tersebut. Walaupun saya yakin di Morowali itu pasti juga ada kantor imigrasi, ada kantor Bea Cukai, ada kantor karantina. Jadi untuk bandara domestik tidak diperlukan adanya pelayanan imigrasi, Bea Cukai dan karantina, karena untuk pesawat yang akan masuk di bandara tersebut atau bandara tersebut juga akan berangkat, pesawat akan berangkat dari bandara tersebut, tujuannya hanya untuk di dalam negeri. Dan untuk kita, mobilitas kita di dalam negeri kan juga kemana-mana kita juga tidak perlu bawa paspor, kita juga tidak diperiksa Bea Cukai kan, karena ini pergerakan domestik. Demikian. Baik, Mas Mori, Anda melihatnya sendiri, apakah dari DPR diperlukan adanya kajian ulang terkait dengan adanya kontrak dari kementerian maupun dengan PT IMIM sendiri ditahan? Mungkin kita akan membahasnya usai jeda pariwara berikut ini. Kami masih akan kembali pemirsa sesaat lagi.
Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Alvin, dengan adanya tadi yang Anda sampaikan dan juga pernyataan secara jelas bahwa dari bandara domestik khususnya di Bandara Morowali ini tidak diperlukan ya baik itu petugas dari cukai imigrasi dan lain sebagainya ataupun karantina. Tapi kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi dengan tidak adanya petugas aparat negara tersebut, bukankah itu adalah membatasi kontrol ataupun pengawasan dari negara? Saya Mbak ya. Jadi gini, pengawasan dari negara itu kan tidak harus orangnya ada di tempat. Pengawasan terhadap operasi bandara itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui otoritas bandara. Nah, pengawasannya antara lain satu dengan perizinan. Perizinan tadi flight approval, izin rute, slot dan sebagainya. Kemudian itu juga ada laporan secara periodik. Juga ada inspeksi setiap saat dari Kementerian Perhubungan juga dapat melakukan inspeksi dan juga ada audit secara berkala. Jadi dengan teknologi yang sekarang pun itu kan juga bisa dilihat pesawat yang keluar masuk seperti apa. Setiap pesawat yang akan berangkat harus masukkan flight plan. Flight plan itu juga sudah lengkap, manifestnya ada, kemudian perlengkapannya, tujuannya kemana dan sebagainya, dan itu selain oleh Kementerian Perhubungan juga dilayani oleh Airnav. Airnav ini juga yang memantau pergerakan pesawat itu kemana saja, jumlah pesawatnya naik turun berapa, penumpang berapa, maka dari itu kita juga bisa mendapatkan statistik pergerakan pesawat, pergerakan penumpang, pergerakan barang di setiap bandara. Itu adalah bentuk pengawasan yang tidak harus selalu orangnya ada di sana. Baik. Demikian, Mbak. Baik, Mas Agung sendiri mungkin Anda memiliki solusi ataupun sedikit masukan kepada pemerintah agar pemerintah ini bisa berkomitmen untuk terbuka untuk investasi ataupun industrial, tapi sekaligus juga mengedepankan keamanan dari negara. Oke, pertama, kita tahu bahwa bandara itu dimiliki oleh BUMN ya, oleh Injourney, oleh Angkasa Pura, dan juga dimiliki pemerintah daerah, dan juga dimiliki oleh swasta, private. Namun kita juga tahu bahwa semua bandara ini akan dikelola oleh otoritas bandara masing-masing yang semuanya petugasnya tersertifikasi dengan baik di Ditjen Perhubungan Udara. Yang setiap tahun bandara ini diverifikasi, diperiksa, dicek, termasuk personilnya, termasuk mengenai kondisi bandaranya, aerodromnya, apakah mereka masih valid dan segala macam, dan semua harus cek kesehatan, cek ujian ulang untuk sertifikasi dan semuanya. Jadi itu adalah cara yang terbaik untuk memastikan bahwa bandara berjalan dengan normal dan sesuai dengan aturan. Kedua adalah setiap bandara khususnya yang private atau di bawah BUMN sebaiknya juga menyediakan tempat ruang untuk detasemen Angkatan Udara. Kenapa? Karena sebagian daripada tugas di bandara itu kadang-kadang terkait dengan kedaulatan, terkait dengan pengelolaan ataupun terkait dengan pelayanan kepada pesawat negara atau pesawat pemerintah ataupun dukungan lain. Yang mana tidak bisa langsung dikerjakan oleh petugas dari otoritas bandara tersebut. Mungkin sebaiknya memang menyediakan tempat, ruang untuk detasemen Angkatan Udara yang bisa dengan segera membantu bila terjadi sesuatu untuk menggerakkan. Karena fungsi bandara sipil itu juga kadang-kadang harus difungsikan sebagai bandara negara, bandara militer juga untuk kegiatan macam-macam, tidak hanya untuk perang ya, tapi untuk penanggulangan bencana, untuk emergensi dan sebagainya. Itu harus siap. Nah, banyak di bandara kita sekarang membangun bandara baru, tapi tidak seperti yang dahulu menyediakan tempat untuk TNI Angkatan Udara menempatkan satuannya, personilnya. Tapi saya juga mendengar bahwa Morowali sekarang menyediakan ada satu detasemen yang akan standby di sana untuk membantu mengawasi pengamanan bandara dan juga masalah kekhawatiran kita bahwa bandara itu menjadi teratasi lah. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa setiap penerbangan di seluruh Indonesia, khususnya yang terbang tidak terjadwal, sebaiknya menggunakan fasilitas security clearance yang betul. Karena dengan security clearance ini yang telah diadopsi dalam peraturan Menteri Pertahanan mengacu pada undang-undang kita dan undang-undang pengelolaan ruang udara juga bahwa setiap pesawat ini meskipun dia sipil, kalau selama dia terbang secara tidak terjadwal harus mengurusi security clearance yang akan meyakinkan bahwa pesawat ini tidak salah gunakan. Tidak disalahgunakan, kenapa? Karena banyak hal yang tidak bisa tembus lewat laut dan tembus darat dengan mudah lewat udara. Nah ini jangan sampai seperti beberapa daerah di Indonesia ada yang kesulitan untuk ngurus security clearance karena dengan alasan
bahwa penerbangannya lebih lama daripada peraturan pemerintah. Iya. Nah itu tidak bisa lagi, itu semua Indonesia, ruang udara itu milik negara, tidak bisa digunakan, bukan milik pemerintah daerah, bukan milik dari private company. Terima kasih. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Agung, terima kasih juga Pak Alvin sudah bergabung dan berbincang-bincang bersama kami pada dialog malam hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Dan pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda menghadirkan informasi akibat luapan sungai Batang, dan juga kami hadirkan informasinya sesaat lagi, di mana di Batang Kuranji, Gunuang Nago, Padang, Sumatera Barat, ribuan warga di wilayah Kecamatan Pali terpaksa harus diungsikan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Akibat luapan sungai Batang Kuranji, Gunuang Nago, Padang, Sumatera Barat, ribuan warga di wilayah Kecamatan Pau terpaksa harus diungsikan. Tim SAR gabungan dan TNI serta Polri dan BPBD setempat mengevakuasi warga sejak pagi, mengingat tempat tinggal mereka sudah dipenuhi material lumpur. Kerusakan rumah dan tumpukan material akibat banjir pun terlihat di sejumlah blok perumahan. Ribuan warga diungsikan ke daerah yang lebih tinggi, yakni posko yang berada di sekolah-sekolah terdekat. Akses menuju Kabupaten Tapanuli Selatan dan Sibolga, dua wilayah terisolasi akibat banjir bandang dan longsor, masih belum bisa dilalui. Terparah pemirsa, jalan lintas Padang, Sidempuan, Sibolga putus diterjang banjir bandang. Berikut liputan reporter Nofri Afandi dan Khairil Arisandi langsung dari lokasi. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana ini merupakan akses jalan menuju Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dari Padang Sidempuan ataupun jalan lintas Padang Sidempuan Sibolga. Saat ini memang masih terhambat, belum bisa dilalui karena akses jalan, yaitu jembatan yang berada di Desa Garoga ini masih rusak ataupun dihantam banjir, sehingga saat ini belum bisa dilalui untuk menuju ke dua lokasi yang terisolasi, yaitu Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah melalui jalur dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda seperti apa kondisi jembatan itu sekarang. Ya pemirsa, ini adalah jalan. Ratusan hingga ribuan kubik material kayu menerjang Pasar Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ratusan rumah di pasar juga porak-poranda diterjang banjir bandang pada Selasa lalu. Hingga kini tercatat sebanyak 21 korban meninggal dunia. Seperti inilah pemirsa kondisi kerusakan Pasar Huta Godang di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Yang rusak diterjang banjir bandang disertai ratusan hingga ribuan kubik material kayu. Terjangan banjir bandang selain merusak pasar, juga merusak sejumlah permukiman warga dan fasilitas umum seperti Sekolah Dasar Negeri Huta Godang, rumah ibadah, akses jalan dan pasar. 1 unit alat berat perusahaan tambang emas Batang Toru telah diturunkan ke lokasi bencana untuk membuka akses jalan yang terputus. Tercatat sebanyak 21 korban meninggal dunia, sebanyak 113 luka-luka. Kita akan langsung memantau bagaimana kondisi di sejumlah titik. Pemirsa, kami sudah terhubung bersama rekan-rekan kami. Ada Nofri Afandi yang berada di Tapanuli Selatan, kemudian juga ada di Padang, Sumatera Barat, Hafsa Syafira, dan di Lok Sumawe, Aceh, ada Saiful di sana. Kita terlebih dahulu menuju ke Padang, ada Hafsa Syafira di sana. Selamat malam Hafsa, bagaimana kondisi situasi terkini di sana? Ya, selamat malam Vera dan juga pemirsa. Terkait situasi di Kota Padang sendiri, ini merupakan salah satu titik di mana dari terdampaknya banjir dan juga longsor di 16 kabupaten kota dan juga 28
Nagari begitu. Dan kalau dari pantauan kami di Kota Padang sendiri sudah berangsur membaik banjirnya, dan kalau kami melihat cuaca pada saat ini juga sudah tidak turun hujan di hari ini, mengingat kalau dari kemarin ini hujan terus turun dengan intensitas ringan hingga lebat di Sumatera Barat. Dan untuk data terkini yang kami dapatkan ini setidaknya lebih dari 3.000 rumah terendam di wilayah Sumatera Barat dan 9.000 jiwa terdampak. Kemudian 22 orang sudah dinyatakan meninggal dunia, 9 orang dinyatakan sakit begitu atau luka-luka, dan 2 orang masih dalam proses pencarian lebih lanjut. Kalau kami melihat, Vena dan juga pemirsa, terkait bagaimana kemudian penanganan yang dilakukan dari Pemprov Sumatera Barat, ini memang segala bantuan langsung dikerahkan begitu ke posko-posko yang memang sudah dibangun di berbagai titik, yang mana kalau kami pantau memang dari Wakil Gubernur memantau setiap wali kota dan juga bupati untuk membangun posko-posko. Kemudian juga tadi baru saja pada siang hari ini pesawat berjenis C-130J Super Hercules ini membawa sejumlah barang bawaan, yang mana ini merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Sumatera Barat, mendarat di bandara di Sumatera Barat. Dan memang terkait apa yang dibawa ini kami memantau 18 pieces internet satelit begitu, mengingat bahwa jaringan di Sumatera Barat ini juga tidak terlalu baik. Kemudian 18 genset dan juga 19 pasang tenda dan 18 perahu karet yang kemudian akan disebarkan ke posko-posko di berbagai titik dampak banjir dan juga Sumatera Barat. Baik, terima kasih Hafsa dari Padang, Sumatera Utara. Kita langsung beralih menuju rekan kami, ada Nofri Afandi yang saat ini berada di Tapanuli Selatan. Selamat malam Nofri, bagaimana kondisi di sana? Ya, baik Vena dan juga pemirsa, tadi siang hingga sore hari kami menuju ke lokasi di Tapanuli Selatan yang menjadi perbatasan terdekat untuk jalur masuk ke wilayah yang terisolasi, yaitu Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisinya sangat memprihatinkan, di mana ada 3 desa, yaitu Desa Ngadol, Desa Garoga, dan Desa Huta Godang yang terdampak cukup parah. Bahkan hampir rata seluruh rumah warga di sana ini tertimbun material banjir berupa gelondongan batang kayu yang cukup besar. Dan juga akses menuju Kota Sibolga melalui perbatasan Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah ini putus dikarenakan jalur lintas Padang Sidimpuan Sibolga, yaitu antara jembatan Garoga 1 dan jembatan Garoga 2 ini putus dihantam banjir, sehingga akses menuju ke 2 wilayah yang terisolasi tersebut tidak bisa dilalui sama sekali. Dan saat ini kami mendapatkan informasi juga bahwa saat ini tadi begitu petugas gabungan terus berupaya untuk membuka jalur dari wilayah Tarutung untuk menuju ke Kota Sibolga dengan membersihkan material longsoran yang menimbun sejumlah jalur alternatif menuju ke wilayah tersebut. Dan tentunya saat ini kami memperbarui informasi bahwa tadi tim Polairut bersama tim SAR juga menemukan puluhan jenazah di wilayah Tuka, Tapanuli Tengah. Dan kami akan terus mengambil informasi terbaru mengenai sejumlah bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Demikian, saya kembalikan ke Vena di studio. Baik, kita langsung beralih untuk memantau bagaimana kondisi di Lok Sumawe, Aceh. Ada Saiful di sana. Saiful, silahkan. Baik, Vena. Selamat malam pemirsa. Dan malam hari ini saya berada di Ibu Kota Lok Sumawe, dan saat ini di Ibu Kota Lok Sumawe sendiri ini baru saja berakhir daripada banjir bandang yang terjadi kemarin. Namun di Aceh Utara ini ada beberapa jalur yang belum bisa kita lewati, seperti di daerah kawasan Simpang Perupuk, kemudian Kota Lok Sukun. Di Kota Lok Sukun sendiri ini tidak ada kendaraan yang bisa melewati karena masih derasnya air yang datang dari pegunungan Aceh Utara. Hujan yang selama seminggu kemarin itu membuat debit air meningkat di kawasan ini dan membuat seluruh Aceh Utara ini terendam air. Ada 27 kecamatan di kawasan ini dan ada 12 titik terparah daripada kondisi banjir yang terjadi. Termasuk hari ini di Langkahan, ini belum ada satupun orang yang bisa menembusi lokasi itu. Dan daerah lain seperti Lok Sukun misalnya, hari ini juga belum ada pihak pemerintah yang bisa tembus ke lokasi itu karena lokasi tersebut memang masih terisolir. Yang sebelumnya memang jalur lintas Medan Banda Aceh
pada malam hari ini juga belum bisa dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2. Namun kalau sebagian masyarakat ada yang bertekad untuk keluar dari lokasi itu ya hanya harus berjalan kaki sejauh Baik, terima 7 kasih kilometer, Saiful gitu. atas laporan Anda. Terima kasih juga sebelumnya sudah ada rekan-rekan. Tetap jaga keselamatan Anda. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, pencarian korban kebakaran yang melanda kawasan distrik Taipo dinyatakan selesai oleh petugas. Kebakaran yang menghanguskan 8 menara di kawasan distrik Taipo, Hong Kong, Cina ini membuat repot petugas pemadam kebakaran. Kepadatan penduduk serta asap pekat menghalangi pandangan petugas yang berusaha memadamkan api dan mengevakuasi korban. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh Pemerintah memberikan diskon sejumlah moda transportasi di libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Diskon tarif tahun ini diberikan untuk moda transportasi darat, laut, dan udara. Untuk kapal laut Pelni, diskon diberikan sebesar 20% dari tarif dasar untuk pembelian tiket 17 Desember hingga 17 Januari 2026. Kereta api mendapat diskon 30% dengan waktu keberangkatan 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Pesawat terbang juga mendapat diskon 13 sampai 14% yang berlaku tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Semua diskon tersebut berlaku untuk tiket kelas ekonomi. Lalu untuk angkutan kereta api mendapat tambahan yang khusus ekonomi itu sekitar 30%. Dengan waktu keberangkatan 22 Desember sampai 10 Januari. Begitu juga dengan ASDP penyeberangan juga akan dapat diskon di tanggal 22 Desember sampai 10 Januari. Untuk pesawat terbang berlaku di 22 Desember sampai 10 Januari dengan diskon kira-kira berkurang sampai 13 sampai 14% dari harga semula. Diskon ini diberikan bagi semua penumpang yang menggunakan tarif ekonomi. Terima kasih. Ya. Tim TV One mengabarkan. Anda baru saja menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh Streaming tanpa buffering. Serunya beneran. Nge-game lancar bikin menang push rank. Yes. Movie marathon gak habis-habis. IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Israel serang infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan terus meningkat jelang kunjungan Paus Leo. Serangkaian serangan udara Israel melanda Lebanon Selatan pada Kamis memicu kepulan asap dan kehancuran. Juru bicara IDF, Avihai Andrai, mengkonfirmasi serangan tersebut menargetkan infrastruktur Hizbullah termasuk gudang senjata dan lokasi peluncuran. Serangan terbaru ini mengikuti serangan pada hari Minggu yang menewaskan pejabat militer tertinggi Hizbullah, Haitham Ali Tabtabai di pinggiran Beirut. Peringatan serangan Israel ini terjadi seminggu sebelum Paus Leo dijadwalkan tiba di Lebanon pada hari Minggu nanti. Banyak warga Lebanon berharap kunjungan Paus dapat menjadi sinyal harapan di tengah kekerasan berkelanjutan. Israel terus melakukan serangan harian di Lebanon sejak gencatan senjata, mengklaim menargetkan upaya Hizbullah untuk membangun kembali kekuatan mereka.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut Paus Leo sebagai sosok berani yang menyuarakan damai untuk Palestina. Dalam pertemuannya di kota Ankara pada hari Kamis waktu setempat, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memuji Paus Leo yang disebutnya memiliki sikap jelas dan tajam di saat banyak pihak yang memilih untuk diam. Dirinya memuji konsistensi Vatikan dalam membela Palestina, termasuk pesan-pesan damai untuk konflik Ukraina. Sebelumnya, Paus Leo telah mengangkat langsung tragedi Gaza saat bertemu dengan Presiden Israel di Vatikan pada September lalu. Turki sendiri menjadi salah satu negara yang paling lantang dalam mengecam aksi dari Israel di Gaza. Beyefendiler, kıymetli misafirimizin ziyareti bölgesel ve küresel olaylar bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ediyor. Bu müstesna ziyaretin Türkiye ile Vatikan saygıdeğer misafirimizin barış ve diyalog yönündeki çağrıları da diplomatik sürecin başarısı. Kita kembali ke kabar dalam negeri, pemirsa. Seorang pemuda ditangkap petugas sipir setelah kedapatan berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas narkotika Jakarta. Pelaku menyembunyikan sabu di bagian duburnya dan mengaku dijanjikan upah 1 juta rupiah. Pemuda berinisial F ini ditangkap petugas sipir usai terbukti hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas narkotika Jakarta. Kecurigaan petugas bermula saat pelaku tak mampu menyebutkan nama lengkap narapidana yang akan dikunjunginya. Petugas pun melakukan pemeriksaan fisik. Hasilnya, petugas menemukan sabu seberat 5 gram yang disembunyikan pelaku di bagian duburnya. Kepada petugas, pelaku mengaku diberi upah sebesar 1 juta rupiah oleh seseorang untuk mengantarkan sabu tersebut kepada narapidana yang berada di dalam lapas. Sementara guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kasus penyidikan sabu tersebut diserahkan ke Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. KPK akhirnya membebaskan mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dari rumah tahanan setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ira Puspadewi beserta 2 mantan direksi ASDP lainnya keluar dari rumah tahanan KPK sore tadi. Ketiga mantan Dirut ASDP ini langsung disambut pihak keluarga. Suasana haru pun terlihat pada momen pembebasan mantan bos perusahaan perkapalan itu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi ASDP. Rehabilitasi dari Presiden Prabowo diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Istana Negara. Rehabilitasi diawali dengan aspirasi masyarakat kepada DPR. DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian hukum terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi. Hasil kajian hukum tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah. Kedua, kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Yang ketiga, kami haturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad. Yang keempat, kami juga menghaturkan terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kami juga menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, kemudian juga kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Sekretaris Kabinet, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukum pimpinan Bapak Susilo Aribowo dan para petugas KPK yang melaksanakan tugas dengan baik selama hampir 10 bulan kami ditahan ini.
Kemudian kami juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sangat membantu dalam menyampaikan perkembangan perkara ini kepada masyarakat. Dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih atas peran teman-teman media. Kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah nyaris ditabrak pencuri mobil saat mencoba menghentikan kendaraan tanpa plat nomor dalam operasi Zebra Krakatau di akses masuk Jalan Lintas Padang Ratu, Gunung Sugi. Peristiwa tersebut pemirsa terjadi saat polisi sedang menggelar operasi Zebra. Sebuah kendaraan tanpa plat nomor melintas dari arah Lampung Utara dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak petugas yang sedang melakukan razia. Kasat Lantas Polres Lampung Tengah AKP Glenn Felix mengatakan usai kejadian itu petugas berkoordinasi dengan Polsek Bumi Ratu Nuban untuk dilakukan blokade jalan lintas Sumatera karena kendaraan terlihat melaju di wilayah tersebut. Saat dilakukan penyekatan di jalan lintas Sumatera wilayah Kecamatan Bumi Ratu Nuban, terduga pelaku mencoba menghindar ke area perkampungan dan dalam kondisi terdesak, keduanya meninggalkan kendaraan dan melarikan diri ke arah perkebunan warga. Saat ini mobil yang ditinggalkan pelaku sudah diserahkan kepada pemiliknya. Pemirsa, sebuah rumah milik warga di Blora, Jawa Tengah ludes terbakar di lahap si jago merah. Selain menghanguskan seisi rumah, satu sepeda motor ikut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah rumah pemirsa di Dusun Karangpace, Desa Klopo Dhuwur ini terbakar. Lokasinya berada di Blora, Jawa Tengah yang habis dilalap si jago merah pada pagi tadi. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi oleh pemiliknya. Akibat peristiwa tersebut, seluruh isi rumah habis terbakar. Sebuah sepeda motor juga hangus dilalap si jago merah. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara dugaan kebakaran diakibatkan arus pendek listrik. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. TNI AL berhasil mengamankan sebuah kapal yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran serta pengangkutan ore nikel ilegal di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran baik terkait administrasi pelayaran maupun legalitas muatan ore nikel yang diangkut. Kapal dengan nama TB Lintas Samudera 127 bendera Indonesia dengan jumlah ABK 10 orang bawa muatan nikel menuju Halmahera Selatan. Selanjutnya sebagai upaya tindak lanjut, TNI AL mengawal kapal tersebut menuju Kanal Kendari. Kabar tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintar. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One bersama dengan Maria Asegaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.